Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah perancangan agroindustri. Jadi ini adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang perancangan dan pengembangan produk ya. Dan ini merupakan awal dari proses perancangan sebuah produk jadi gitu. Bersama saya Safar Abdullah dari Universitas Teknologi Sumbawa. Baik, untuk apa tujuan ya atau untuk apa sih kita melakukan upgrade gitu ya atau apa namanya, pengembangan sebuah produk, di mana kita akan melihat di sini atau latar belakang perancangan dan pengembangan produk. Yaitu adalah tentu ya, yang utama adalah untuk ekonomi. Kesuksesan ekonomi adalah sebuah perusahaan ini manufacturing tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi tentu ya latar belakangnya pasti yang pertama adalah pelanggan itu butuh apa sih gitu. Atau apa namanya di pasar itu sekarang sedang berkembang apa sih gitu. Misalkan contohnya misalkan dulu gitu pabrik sabun, produk sabun kalau kita ingat itu jenisnya seperti batang saja gitu, batang besar yang kalau dipegang itu pun agak susah. Nah, sekarang malah berkembang produk-produk sabun yang slim, yang enak dipegang walaupun sebenarnya dan itu sebenarnya lebih mahal gitu. Padahal ini ya kuantitasnya semakin kecil cuma untuk apa namanya, untuk apa namanya, ergonominya atau untuk penggunaannya itu lebih enak jadi orang pasti membelinya gitu. Baik, kita akan melihat pengembangan produk itu seperti apa sih gitu, dan pengembangan konsep itu apa saja gitu pengertiannya gitu. Di mana pengembangan produk itu ada dua apa namanya, ada dua pengertian di sini, ada yang khusus dan ada yang umum dan ada yang khusus. Coba kita lihat dulu. Sebenarnya pengembangan produk itu apa sih? Nah, secara umum itu pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dengan analisa persepsi dan peluang. Tentu ya, yang saya jelaskan. Tentu ini adalah hasil dari analisa pasar gitu, keinginan pasar seperti apa, kemudian peluangnya bagaimana itu secara umum gitu. Baru kita melakukan pengembangan sebuah produk. Sedangkan secara umum itu adalah sebuah kegiatan, secara khusus itulah kegiatan ya, pengembangan produk yang dilakukan di dalam industri itu sendiri, yang apa namanya, melibatkan multidisiplin ya, aktivitas lintas disiplin dan membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan. Contohnya misalkan, biasa kalau di perusahaan itu kan kita ada beberapa engineer ya, ada yang dari industri, ada yang dari agro, ada yang dari kimia dan lain sebagainya gitu. Nanti mereka itu di situ akan menganalisa, akan berinovasi, misalkan pembuatan sebuah tas gitu. Jadi yang industri biasanya mereka itu melakukan inovasi di bidang-bidang hal seperti itu gitu. Teman saya itu beberapa yang di industri itu orang-orang teknik industri itu biasa melakukan proses apa ya, upgrading tentang bentuk produk dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti misalkan kita ingin misalkan di perusahaan perusahaan tas gitu. Dulu misalkan tas ya biasa-biasa aja, sekarang tas mulai dia misalkan ada yang bentuknya misalkan rada enak, agak ringan gitu dan lain sebagainya. Nah, nanti di situ dia lakukan produksi di si orang-orang industri melakukan desain di situ, kemudian nanti di apa komunikasikan ke orang-orang misalkan orang-orang manufacturing seperti orang kimia dan orang-orang apa gitu, orang produksi dan seinginnya misalkan eh, atasnya ringan dan lain sebagainya. Jadi misalkan produknya itu apa namanya, bahan bakunya diganti dan sebagainya ada di situ. Baik, untuk pengembangan produk selanjutnya itu sebenarnya ada tiga fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk itu adalah yang paling penting ya. Pokok dari semua dari pengembangan produk itu ada tiga sebenarnya, ada pemasaran. Jadi pemasaran itu fungsinya, pemasaran itu adalah menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Tentu ya pemasaran ini penting sekali. Karena misalkan kalau kita punya sebuah produk yang baru atau yang sudah dikembangkan tanpa ada peran pasar itu kita tidak bisa menjual. Kemudian ada perancangan. Fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mengidentifikasi bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Tentu ya, perancangan ini sangat penting karena dia yang akan apa namanya, melakukan eksekusi bagian perancangan gitu, dari hasil analisis sebelumnya, harus analisis pasar gitu.
Misalkan orang, oh ternyata orang membutuhkan misalkan botol minum itu seperti apa gitu. Nah, itu nanti di perancangan yang akan mengeksekusi. Setelah itu manufacturing. Di sini manufacturing itu berfungsi untuk mengeksekusi apa yang diminta oleh pihak perancangan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini saya akan memperlihatkan secara umum pengembangan produk itu seperti apa sih. Yang pertama itu ada ide generation atau ide ide besar ya, kemudian ide screening atau idenya itu dipilih gitu, mana yang terbaik gitu. Kemudian ada concept development dan testing gitu. Jadi kita melakukan concepting dan kita melakukan testing atau percobaan. Selanjutnya setelah produk dijadi tadi dites, kemudian marketing strategi kita menghitung itu strategi marketing kita seperti apa. Setelah itu adalah analisis apa namanya? Analisis pemasaran ya, business analysis. Kemudian setelah itu ada product development. Nah, ini kita melakukan apa namanya? Persiapan produk gitu. Kemudian tes marketing kita coba untuk menjualnya setelah itu ada setelah misalkan di sini di tes marketing ini selesai jadi gitu atau bisa diterima baru baru kita komersialisasi gitu. Saat ini setelah ini kita akan melihat saya akan menjelaskan tentang tahap proses pengembangan produk secara khusus ya. Yang pertama itu sebenarnya ada 6 tahap proses yang penting. Ini di sini ada fase zero gitu, fase nol yang sebenarnya belum masuk tahap. Jadi di sini adalah perencanaan produk. Jadi istilahnya masih di awal-awal, makanya diberi fase nol. Jadi di sini adalah dilakukan kegiatan perencanaan sharing, dulu itu sebagai zero phase ya. Karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembang produk aktual. Jadi ini masih benar-benar konsep, kayak misalkan kita niat aja dulu gitu mau buat apa gitu, karena misalkan produk pasar seperti apa. Nah, itu di sini adalah fase zero-nya. Dan setelah itu di sini ada fase satu untuk pengembangan konsep ini dilakukan setelah tadi ide-ide di screening dan sebagainya ya. Ide-ide sudah ada dikumpulkan baru dalam pengembangan konsep. Jadi ini mulai serius sedikit lah ya untuk fase satu. Pada fase pengembangan konsep ini kebutuhan pasar target diidentifikasi, kemudian alternatif konsep produk konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi. Selain itu konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh, nah lain sebagainya gitu seperti itu. Jadi di sini ya sebenarnya masih konsep juga, masih belum belum ke tahap ini apa, belum tahap manufacturing segala, cuma di sini konsepnya diuji. Misalkan kita akan buat sebuah produk ini, nah itu kita diuji dulu ke masyarakat, kita perkenalkan dulu apakah akan diterima apa tidak dan lain sebagainya gitu. Setelah itu kita masuk ke fase kedua itu adalah perancangan tingkat sistem. Di mana perancangan tingkat sistem ini mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem serta komponen-komponen. Nah, di sini kita sudah mulai merancang produk apa, misalkan bentuknya dan lain sebagainya itu sudah kita di sini kita gambar gitu. Nah, kemudian di fase ketiga ini belum perencanaan detail. Jadi perencanaan detail ini mencakup spesifikasi lengkap ya dari bentuk, material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Jadi di sini sudah mulai jadi apa namanya materialnya sudah disiapkan nih, sudah siap. Jadi tadi kan desain sudah, kemudian apa namanya perancangan, kemudian materialnya sudah ditentukan, bentuknya sudah jelas gitu. Kemudian toleransi misalkan errornya berapa apa namanya misalkan eh, error-error itu sudah dihitung lah sebagainya gitu. Di sini dilakukan. Kemudian identifikasi dan komponen standar yang dibeli dari pemasok. Jadi di sini sudah benar-benar teknis ya. Nah, setelah itu ke fase keempat, di sini adalah pengujian dan perbaikan. Jadi di sini di fase ini dilakukan pengujian dan perbaikan yang melibatkan konstruksi ya dan evaluasi dari bermacam-macam versi. Jadi sudah mulai dibuat, kemudian dilakukan apa evaluasi ya dari versi sebelumnya apakah lebih baik yang berdasarkan apa yang diinginkan tadi. Kemudian kalau misalkan tidak seperti yang diinginkan maka dilakukan perbaikan. Kemudian dilakukan pengujian dan lain sebagainya. Yang terakhir di perancangan produk secara khusus ini ada di fase kelima nih produk produksi awal. Jadi setelah semuanya jadi gitu, tadi sudah diuji juga misalkan
prototipenya sudah bagus, maka diserahkan ke produksi awal. Produk ini dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Jadi ini benar-benar di pabrik itu sudah dicetak gitu. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Nah, di sini tuh nanti misalkan langsung uji coba, misalkan di situ ada apa? eh, Tenaga kerjanya dilatih gitu, misalkan di sini misalkan toleransinya misalkan 30% ya, berarti memang mereka misalkan ada toleransi 30% tidak boleh lebih dari itu dan lain sebagainya gitu. Di sini fasenya gitu. Jadi di sini benar-benar manufaktur atau pembuatan di industri gitu, secara industrial gitu. Walaupun di sini juga tadi ya disebutkan bahwa di sini juga ada tahap-tahap latihan gitu, tahap-tahap untuk melakukan uji coba ya secara real gitu, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan ketika misalkan terjadi sesuatu gitu. Dan nanti setelah ini baru dilakukannya manufacturing secara efisien dan baik gitu.